Dengan munculnya rune misterius ini, cahaya hijau setinggi langit muncul di angkasa, dan Xiao Yan juga bisa merasakannya dengan jelas. Pada saat ini, energi hantu yang sangat kuat pada wanita berbaju putih di ruang ini juga menghindarinya. Sepertinya dia sangat takut dengan aura murni yang dikeluarkan oleh tablet giok yang menekan jiwa ini. Namun, Xiao Yan tidak melihat tanda misterius di sekitar monumen giok penekan jiwa, yang sebenarnya hanyalah ilusi, tetapi melihat ke tangan kirinya. Sabu, karena di bawah persepsi kekuatan jiwa besar Xiao Yan, setelah tablet giok melepaskan cahaya setinggi langit dan berubah menjadi banyak rune misterius, itu juga redup, dan kemudian sebuah pita juga terbang menuju tangan kiri Xiao Yan. Aliran cahaya itu baru saja digantung di telapak tangan Xiao Yan juga gemetar seolah-olah dia tersengat listrik. Terlebih lagi, di dalam tubuh Xiao Yan, dengan aliran cahaya di tangannya, kekuatan jiwa besar Xiao Yan juga membengkak hebat, seolah menghadapi bahaya fatal. Hentikan untukku. Xiao Yan juga langsung marah. Kekuatan jiwa ini terkait dengan keselamatannya sendiri dan harus diperlakukan dengan bermartabat. Saat Xiao Yan mencoba yang terbaik untuk menekan, kekuatan jiwa yang kejam ini secara bertahap mereda. Hanya saja di tempat bernama Najing di bagian terdalam tubuh Xiao Yan, benih api kecil juga memiliki kekuatan yang sangat menakutkan yang perlahan-lahan terbangun, tetapi setelah Xiao Yan menekan kekuatan jiwa yang kejam, itu juga sepintas lalu. Xiao Yan juga terkejut. Dia jelas tercengang oleh adegan tiba-tiba dari tablet giok penekan jiwa ini. Jika dia tidak memiliki kekuatan-kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual, maka tidak ada gunanya berurusan dengan kekuatan jiwa yang kejam ini. Tidak mungkin. Jelas perubahan tadi disebabkan oleh aliran cahaya itu, tapi tidak apa-apa sekarang, setelah Xiao Yan menyeka sedikit keringat, Xiao Yan juga pulih. Kemudian dia melihat tablet giok di depannya, pada saat ini, tablet giok tampaknya telah kehilangan semua kekuatannya, itu abu-abu dan mati. Sialan, apa yang ada di tablet giok penekan jiwa ini? Xiao Yan merasakan tablet giok penekan jiwa berubah menjadi abu, dan dia juga mengerti bahwa tablet giok penekan jiwa tidak berbeda dari batu biasa pada saat ini, tapi itu di dalam kemana perginya benda itu. Telapak tanganmu. Xiao Yan juga tiba-tiba teringat. Xiao Yan mengangkat telapak tangannya, dan pada saat ini, pola yang agak misterius muncul di tengah tangan kiri putih Xiao Yan. Apa ini? Xiao Yan juga melihatnya dengan rasa ingin tahu. Xiao Yan memiliki rune yang agak misterius di tangannya, polanya persis rune giok sepanjang 1 inci, tetapi dua kata kuno, pemakan jiwa, ditampilkan dengan jelas di sana. Pada saat rune ini muncul, Xiao Yan juga samar-samar menemukan bahwa energi hantu di seluruh ruang juga selalu tersebar, dan dia jelas sangat takut dengan rune di telapak tangan Xiao Yan. Jimat giok di telapak tangan Xiao Yan bersinar dengan lampu hijau zamrud, seperti yang terukir di telapak tangan Xiao Yan, sangat jelas. Ini adalah jimat pemakan jiwa. Di atas kepala Xiao Yan, ada juga suara mengejutkan dari tuannya, Raja Naga Emas. Setelah Raja Naga Emas selesai berbicara, dia juga turun dari monumen 9 jiwa, datang ke Xiao Yan, dan menatap tanda hijau misterius di telapak tangan Xiao Yan. Tuan, ini, Xiao Yan juga bertanya. Tapi satu-satunya hal yang bisa saya rasakan adalah bahwa rune hijau zamrud ini, yang tercetak dalam di telapak tangan Xiao Yan, memancarkan aura yang sangat menakutkan. Auranya seram dan seram, sepertinya memiliki sifat yang sama persis dengan hantu. Ini membuat Xiao Yan paling terkejut. Xiao Yan tahu betapa menakutkannya energi hantu ini. Satu komentar yang tidak disengaja. Jangan panik, rune ini adalah hal yang baik. Raja Naga Emas juga melihat rune di telapak tangan Xiao Yan dengan penuh senyuman. Rune di tanganmu, jika tebakanku benar, seharusnya adalah prajurit hantu di dunia hantu, jimat pemakan jiwa. Suara berat Raja Naga Emas juga bergema di ruang ini. Ya, benda ini adalah jimat pemakan jiwa. Ada juga suara monumen 9 jiwa di luar angkasa. Aku tidak menyangka akan bertemu di sini. Sepertinya kamu memiliki hubungan yang baik dengannya, Xiao Yanzi, kata Raja Naga Emas dengan emosi. Karena ini adalah pilihan tablet giok penekan jiwa, maka saya tidak akan ikut campur. Tablet Jiuhun menggelengkan kepalanya dan berkata, selebihnya terserah kamu, aku harus berurusan dengan Kaisar Hantu Kembar. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, dia juga mengabaikan Xiao Yan, dan kemudian menatap wanita berbaju putih yang terus-menerus dikelilingi oleh hantu di dalamnya, di udara.
Ya, Raja Naga Emas berkata, dan kemudian perlahan turun ke sisi Xiaoyan. Prajurit jahat, jimat pemakan jiwa. Xiaoyan juga mengecilkan pupil matanya, jelas bingung dengan kata-kata asing ini. Hehe, jangan khawatir, karena jimat pemakan jiwa ini telah ditundukkan olehmu, maka aku akan memberitahumu perlahan. Kata Raja Naga Emas perlahan. Hantu di dunia hantu pada dasarnya memiliki ki hantu, dan atribut ki hantu suram dan menakutkan, jadi kami menyebut senjata ajaib di dunia hantu tentara jahat. Total ada 12 tentara jahat, masing-masing, yang mengandung kekuatan energi hantu yang menakutkan, dan 12 tentara jahat ini terkenal bahkan di dunia manusia kita. Dan rune di tanganmu ini adalah rune pemakan jiwa yang terkenal di dunia hantu. Jinlong berkata dengan tergesa-gesa. Ketika Xiaoyan mendengar kata-kata itu, dia juga berpikir dalam-dalam. Jelas, kekuatan 12 prajurit jahat di dunia hantu ini pasti bukan masalah sepele. Namun, Xiaoyan tidak bersemangat saat ini, dan beberapa sangat khawatir, karena kekuatan mengerikan yang terkandung dalam rune ini di tangannya, itu persis sama dengan hantu. Jika Anda menggunakannya untuk waktu yang lama, apakah Anda akan terkontaminasi oleh prajurit jahat ini? Anda dapat yakin, meskipun pemakan jiwa ini adalah seorang prajurit jahat di dunia hantu, dan mengandung energi hantu yang sangat menakutkan, tetapi itu tidak akan mempengaruhi Anda sedikitpun. Bagaimanapun, Raja Naga Emas adalah Tuan Xiaoyan, dan kekhawatiran Xiaoyan sudah terlihat, jadi dia berkata. Hah? Mendengar ini, Xiaoyan juga terkejut, karena Xiaoyan jelas merasakan energi hantu yang menakutkan di tangannya, dan dengan dirinya yang sekarang, dia bisa mengatasinya. Karena kamu memiliki kekuatan jiwa dan kekuatan spiritual. Yang lebih penting adalah bahwa api aneh di tubuhmu juga memiliki pengekangan yang sangat kuat pada hantu ini. Meskipun kamu tidak menyadarinya, ketika jimat pemakan jiwa ini pertama kali masuk ke tanganmu, itu dengan marah menghadapmu masuknya dalam tubuh, mencoba untuk melahapmu. Tapi itu ditentang dengan gila oleh api aneh di tubuhmu. Raja Naga Emas juga tertawa. Mendengar ini, Xiaoyan juga tiba-tiba tercengang. Mungkinkah ketika aliran cahaya di atas tablet giok penekan jiwa menyerangnya barusan, kekuatan jiwa di tubuhnya bergetar hebat. Itulah alasannya. Meskipun pemakan jiwa ini hanya ke-10 di dunia hantu, kekuatannya bukanlah masalah sepele. Karena bisa melahap semua tubuh jiwa. Dengan kata lain, pemakan jiwa ini adalah yang terbesar dari semua tubuh jiwa. Nemesis. Raja Naga Emas tertawa. Musuh terbesar dari tubuh jiwa. Xiaoyan juga terkejut. Karena diketahui bahwa Doudi yang kuat dapat menyerap energi spiritual antara langit dan bumi untuk melengkapi diri mereka sendiri, dalam pertempuran, bahkan jika tubuh dihancurkan, mereka dapat mengandalkan keunggulan Doudi yang kuat, dan jiwa dapat didasarkan di tanah keabadian, yaitu memiliki kesempatan untuk memadatkan tubuh kembali dan dilahirkan kembali. Ketika Xiaoyan bertarung melawan Kaisar Surga Jiwa di benua Douqi sebelumnya, bahkan jika dia menggunakan cara yang hebat, dia masih tidak membunuh Kaisar Surga Jiwa, yang cukup untuk menunjukkan tirani Kaisar Dou. Karena pertempuran antara pembangkit tenaga listrik Doudi, kecuali jika ditekan secara sepihak, bahkan dengan serangan yang kuat, tidak mungkin pembangkit tenaga listrik Doudi secara langsung menghancurkan tubuh fisik dan spiritual mereka dalam sekejap. Paling-paling, itu terluka parah dan jatuh. Tetapi pada tingkat Doudi, bahkan jika kekuatan jiwa terlalu lemah, hanya tubuh yang akan jatuh, dan kekuatan jiwa, tanpa sarana khusus, masih tidak dapat membunuh. Xiaoyan juga mengetahui hal ini dari pertempuran sebelumnya dengan Wu Huan, jadi cukup sulit untuk menghadapi Doudi yang kuat, karena bahkan serangan sekuat Xiaoyan hanya dapat menangani Wu Huan dengan melukainya secara serius, dan kemudian melarikan diri, oleh tubuh jiwa Wu Huan, tapi ini tidak diragukan lagi adalah kembalinya ke Gunung Xiaoyan percaya bahwa dia akan bertemu Wu Huan cepat atau lambat. Namun, bahkan jika dia menemukannya, Xiaoyan tidak takut. Sebelumnya, dia mampu membunuh Wu Huan. Jika dia bertemu dengannya di masa depan, maka dengan jimat pemakan jiwa di telapak tangannya, Wu Huan harus tersebar. Jadi setelah mendengar bahwa tuanku, Raja Naga Emas, mengatakan bahwa jimat pemakan jiwa di tangannya adalah musuh terbesar tubuh jiwa, dia juga sangat senang. Karena kekuatan Xiaoyan saat ini baru saja dipromosikan, tidak mungkin untuk meningkatkan kekuatannya dalam waktu singkat. Jika dia memiliki kekuatan tempur, dia memiliki banyak cara untuk menghancurkan Lotus,
penguasa kuno abadi api yang berbeda, dan pertempuran lompatan katak tidak, ide yang buruk. Dalam hal bertarung, gaya Xiao Yan selalu kuat dan tegas, selama ditentukan bahwa itu adalah musuh, dia akan dibunuh dengan kekuatan guntur. Berakhir sampai mati. Karena Xiao Yan juga tahu betul bahwa pertempuran yang sebenarnya adalah perjuangan hidup dan mati. Jika tidak ada pemenang atau satu orang terbunuh, maka apa yang menunggu Xiao Yan adalah pengejaran tanpa akhir. Meskipun Xiao Yan tidak takut, itu cukup merepotkan. Bagaimanapun, semua yang diprovokasi Xiao Yan adalah orang-orang kuat. Ya, jimat pemakan jiwa ini adalah musuh terbesar tubuh jiwa. Raja Naga Emas juga melihat kejutan singkat Xiao Yan, diikuti dengan kegembiraan yang tak terkendali. Karena jimat pemakan jiwa inilah yang dibutuhkan Xiao Yan sekarang. Xiao Yan memiliki keyakinan mutlak pada kekuatannya sendiri. Kekuatannya cukup untuk membunuh banyak pembangkit tenaga listrik dengan level yang sama. Ketika dikombinasikan dengan efek magis jimat pemakan jiwa ini, keunggulan pembangkit tenaga listrik Doudi juga akan hilang. Hei, Xiao Yanxi, apakah kamu tidak tahu bahwa jimat pemakan jiwa ini awalnya dikendalikan oleh salah satu dari 4 pembangkit tenaga listrik tertinggi di dunia hantu, dan itu dapat membunuh para pejuang abadi dalam sekejap? Raja Naga Emas juga berkata, apakah mungkin untuk membunuh pembangkit tenaga listrik Dou Xian secara bergantian? Murid Xiao Yan menyusut dengan kencang saat ini. Xiao Yan juga bisa membayangkan kekuatan Fighting Immortal Powerhouse dengan jari-jari kakinya. Meskipun kekuatan 4 kekuatan tertinggi di dunia hantu ini jelas tidak lemah, kekuatan jimat pemakan jiwa ini tidak dapat dikesampingkan. Pemakan jiwa, tidak hanya prajurit jahat di dunia hantu, tetapi juga sihir yang beredar luas di dunia. Itu karena ini adalah musuh dari tubuh jiwa. Orang yang memiliki jimat pemakan jiwa, sampai batas tertentu, memiliki kekuatan membunuh instan. Ini benar-benar pembunuhan. Bahkan kekuatan jiwa adalah pembunuhan instan mutlak yang langsung memusnahkan. Jimat yang melahap jiwa ini juga merupakan prajurit jahat paling misterius di dunia hantu. Aku tidak menyangka itu akan tertinggal di tablet giok penekan jiwa ini. Ini juga semacam takdir untuk datang kepadamu. Jika tidak, jimat pemakan jiwa ini tidak akan menyerangmu secara aktif, dan beberapa cara khusus pasti akan digunakan pada saat itu. Raja Naga Emas juga tertawa. Sepertinya jimat pemakan jiwa ini benar-benar hal yang baik. Xiao Yan juga menatap rune hijau zamrud di telapak tangannya dan tertawa. Meskipun ini benar, kekuatanmu saat ini terlalu lemah. Menurut kekuatan jiwamu, kamu dapat melahap tubuh jiwa dari pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 6 paling banyak. Jika kamu lebih kuat, itu akan dengan mudah menyebabkan serangan balik terhadapmu. Raja Naga Emas juga diam memandang Xiao Yan dan berkata, cukup. Pupil mata coklat tua Xiao Yan tiba-tiba kembali ke warna langka. Menerima. Sekarang, Xiao Yan juga bergumam, hanya untuk melihat jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya ditarik dan muncul kembali di bawah kendali Xiao Yan. Xiao Yan juga cukup puas dengan ini. Kemudian Xiao Yan mengepalkan tinjunya erat-erat, dan kemudian bergumam, jimat pemakan jiwa. Saat aku bertemu seseorang seperti Wu Huan kali ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk membunuh mereka dalam hitungan detik. Xiao Yan juga tertawa saat ini. Dari saat dia memasuki sumur penekan jiwa ini, Xiao Yan tahu bahwa perjalanan ini tidak akan terlalu mulus. Tetapi sampai saat ini, Xiao Yan belum menemukan terlalu banyak hal aneh, paling banyak segelnya, menghalangi pintu. Ini jelas tidak sesuai dengan akal sehat Xiao Yan, yang selalu berhati-hati, juga meletakkan jimat pemakan jiwa hijau zamrud di telapak tangannya, dan kemudian perlahan menatap sekeliling. Xiao Yan melihat bahwa aura hantu menakutkan dari wanita berbaju putih di udara tampaknya telah menelannya sepenuhnya, hanya memperlihatkan sepasang mata yang cerah. Sepertinya kaisar hantu kembar akan berhasil. Xiao Yan juga bergumam. Monumen 9 jiwa senior, apakah Anda butuh bantuan? Xiao Yan juga berkata di tengah lampu merah di seberang wanita berbaju putih. Menurut persepsi Xiao Yan, monumen 9 jiwa senior berada di lampu merah. Di tengah, nafas juga naik. Hehe, kamu benar-benar memiliki hati. Tapi aku belum membutuhkannya. Aku juga menghubungi Yinyu Sirius di hutan mayat neraka. Yang bisa kamu lakukan adalah meningkatkan kekuatanmu sesegera mungkin dan melindungi jimat pemakan jiwa di tanganmu. Jangan sampai jatuh ke tangan orang lain. Terutama orang-orang dari dunia hantu. Suara yang agak lembut terdengar di lampu merah.
"Iya," Xiao Yan menjawab dengan lembut, dan kemudian melihat dua aura menakutkan di ruang ini, dan juga memiliki niat untuk mundur. "Tuan, ayo pergi." Xiao Yan juga berteriak keras, meskipun ada beberapa bahan obat dan perhiasan di ruang ini, tetapi saat ini Xiao Yan terlalu sibuk untuk cemburu pada hal-hal ini. Kekuatan kaisar hantu kembar ini bahkan Xiao Yan tidak bisa merasakan ukuran tertentu. "Susu, sepertinya kamu memiliki sesuatu yang familiar di dalam dirimu. Tinggalkan apa yang ada di tubuhmu." Energi hantu yang menakutkan pada wanita berbaju putih itu memadatkan wajah meringis, dan kemudian berkata kepada Xiao Yan. Setelah itu, beberapa aura gas hitam yang sangat tebal di wajah hantu menakutkan itu juga menyerang Xiao Yan. Yueru, Mu Feng, lari. Ketika Xiao Yan diserang oleh energi hitam di atas seringai yang menakutkan, gelombang teror datang dari hatinya. Kemudian, tanpa melihat ke belakang, lihat keluar angkasa dan abaikan. Kecepatannya telah ditingkatkan hingga ekstrim. "Hehe, Ying Sai, kamu tidak boleh menganggapku terlalu serius." Di lampu merah, ada suara monumen 9 jiwa, dan kemudian lampu merah juga bertemu dengan hitam mengejar Xiao Yan. Begitu keduanya datang bersentuhan, menghilang seketika. Di luar pintu tertutup, Yueru dan Mu Feng, yang telah memejamkan mata dan mengistirahatkan pikiran mereka, mendengarkan minuman besar Xiao Yan, tetapi mereka tidak punya waktu untuk berpikir. Begitu keduanya pergi, mereka melihat bahwa pintu tertutup yang menghalangi mereka di depan mereka hancur seketika, dan dua kekuatan yang sama sekali berbeda menembus pintu tertutup itu. Lalu aku melihat sosok api putih susu dengan cepat pergi dari dalam. Lebih baik melarikan diri daripada pergi. Sial, bukankah kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Kekuatannya sangat menakutkan. Xiao Yan juga berkata dengan suara yang dalam saat terbang. Jelas bahwa energi hantu pada wanita berbaju putih barusan hanya sedikit kurang dari poin terakhir sebelum sepenuhnya terintegrasi, tetapi kekuatan energi hitam yang menyerangnya di wajah hantu itu sangat menakutkan. Dugaan Xiao Yan, bahkan pembangkit tenaga listrik Kaisar Dou Bintang 5 akan tahu kekuatan itu. Ketika dia terluka parah dan jatuh, dia segera melemparkan sentuhan terima kasih ke monumen 9 jiwa. Jika bukan karena monumen 9 jiwa mengambil tindakan pada saat kritis, maka meskipun saya tidak bisa mengatakan bahwa saya jatuh di tempat, saya pasti akan terluka. Lagi pula, masih ada 4 hari sebelumnya, kompetisi perampasan poin. Apa yang ada di sana, bagaimana aura ini bisa begitu menakutkan? Mu Feng juga menemukan aura menakutkan di belakang Xiao Yan, tetapi dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, jadi dia harus keluar dan berbicara tentang itu. Xiao Yan pada akhirnya, Yueru dan Mu Feng berada di depan, dan ketiganya dengan cepat melarikan diri. "Ayo pergi." Tian Huo, Seng Hu juga merasa bahwa gelombang menakutkan di bagian terdalam dari sumur penekan jiwa perlahan-lahan terbangun, dan segera berteriak kepada Mu Yingying. Kemudian, terlepas dari 3721, mengambil Mu Yingying adalah sprint 100 meter, dan berjalan menjauh dari sumur penekan jiwa. Mata indah Mu Yingying yang sedikit tidak senang juga menghilang dengan bersih ketika dia merasakan napas di kedalaman sumur penekan jiwa. "Apakah itu pembangkit tenaga listrik di dunia hantu?" kata Mu Yingying sedikit. Namun, Mu Yingying juga memahami situasi pada saat itu, dan kecepatannya juga meningkat. Api biru terus menempel di tubuhnya, dan dia berada di belakang harimau suci api surgawi, menuju pintu keluar. Pada saat ini, lantai pertama dan kedua dari hutan mayat neraka sudah tidak berpenghuni, dan tidak ada napas manusia sama sekali. Hanya saja lantai pertama dan kedua hutan mayat neraka penuh dengan hantu. Mereka memiliki bentuk yang berbeda, tetapi tanpa kecuali, tubuh mereka diselimuti oleh hantu yang sangat menakutkan, dan yang lebih penting, pupil mereka semua menatap langit hutan mayat. Di atas langit hutan mayat Yin, ada bulan yang cerah. Tetapi bulan yang cerah ini berbeda dari yang biasa. Warna bulan yang cerah ini abu-abu. Abu-abu mati seperti kematian. Di bawah penerangan cahaya bulan di atas langit, banyak hantu di korps neraka juga telah tumbuh dengan pesat. Aduh, pada saat ini, hutan mayat neraka sudah dalam kekacauan. Yinyu muncul, kaisar hantu lahir. Sepertinya kaisar hantu kembar telah menembus segel. Saya tidak tahu apa yang terjadi pada monumen 9 jiwa. 9 monumen jiwa, saya, menambahkan Yinyu serius. Jika demikian, kaisar hantu kembar bukannya tanpa kesempatan. Chang Yu,
Seorang pria berjubah merah, juga berkata. Sialan, selangkah terlambat. Wu Jiang juga mengangkat kepalanya untuk melihat bulan di atas langit. Juga dipahami, apa yang harus dilakukan selanjutnya. Hudu juga berkata dengan sungguh-sungguh. Apalagi yang bisa kulakukan? Kita hanya bisa menunggu. Shen Yue juga berkata. Meskipun Shen Yue agak kasar, sifatnya tidak buruk, Wu Jiang juga membawanya masuk, hanya menyisakan beberapa orang untuk menjaga pinggiran. Bagaimana bisa menjadi seperti ini? Ki hantu semakin serius. Bahkan ki pertempuran di tubuh kita perlahan terkikis, ki hantu ini. Seorang pria kurus di samping Qiu Huaniao manusiawi. Langit, petugas lain juga berseru. Ini, Wen Yan Qiu Huaniao juga mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Yinyu, sial, hal langka seperti ini akan kita jumpai. Mulai sekarang, jangan merebut poin orang lain, cari orang yang bersaing. Juga, selamatkan semangat juangmu. Qiu Huo setelah burung itu selesai berbicara, ia juga berjalan menuju ke arah sumur penekan jiwa. Ini, Luo Guang juga terkejut. Dikatakan bahwa di hutan mayat, setiap 1000 tahun, akan ada pemandangan yang disebut bulan yin. Ketika mayat itu datang, kekuatan hantu di seluruh hutan mayat akan ditingkatkan ke berbagai tingkat, dan sebaliknya, untuk menekan dendam kita. Ini merepotkan, kata seorang wanita di sebelah Luo Guang, dan kemudian dia menggigit bibirnya. Sabu, Luo Guang juga memahami keseriusan masalah saat ini, dan kemudian mengambil token partisipasi di tangannya. Pada saat ini, dia tidak peduli dengan peringkat kompetisi perebutan poin. Mengapa apakah itu tidak berguna? Luo Guang mengirimkan sebuah pertanyaan, jelas ketika saya berpartisipasi dalam kompetisi, bukankah itu mengatakan bahwa jika Anda menemukan sesuatu di hutan mayat, selama Anda menghancurkan token, Anda dapat mengirimkannya. Tidak ada gunanya, sekarang seluruh hutan mayat neraka diselimuti bulan gelap, kamu hanya bisa masuk tetapi tidak keluar. Dan aku bisa merasakan bahwa hilangnya orang-orang yang kita ikuti dalam kompetisi penjarahan titik ini harus terkait kepada para hantu di hutan mayat neraka. Mungkin mereka menangkap kita sebagai korban. Wanita itu juga berkata, apa yang harus saya lakukan sekarang? Luo Guang juga berkata tanpa daya. Meskipun dia memiliki pertahanan yang kuat, kepalanya tidak terlalu cerah. Saya merasakan napas Wu Jiang dan yang lainnya. Mereka seharusnya ada di sini untuk menyelesaikan ini, masalah, ayo pergi. Kata wanita itu selesai berjalan. Sialan, ini sebenarnya bulan mendung, seorang wanita dengan sosok yang mempesona juga berkata dengan kejam, dan kemudian ada banyak ular kecil yang mondar-mandir di tubuhnya. Tuan, aura kaisar hantu kembar begitu kuat. Raja Serigala Guntur Biru Perak juga takut. Bagaimanapun, dia hanya monster peringkat kelima dari peringkat kaisar. Sebanding dengan pembangkit tenaga listrik Doudi bintang 5 manusia. Turun. Apa yang seharusnya datang masih akan datang, kata Xiao Yue dengan ekspresi serius. Namun, Xiao Yan ini benar-benar di luar keterkejutanku. Dia tidak hanya menaklukkan jiwa naga di alam rahasia, tapi dia juga mendapatkan harta karun di tablet giok penekan jiwa ini. Aku iri dengan benda itu. Hanya saja monumen 9 jiwa terlalu pelit. Xiao Yue juga tertawa, dan kemudian jatuh langsung ke sumur penekan jiwa. Hong Ye, ayo pergi. Melihat pertempuran ini, Yin Xie seharusnya keluar, ayo kita temui dia. Kali ini, aku akan membiarkan kalian semua kembali. Yukuan juga berkata dengan kejam, hanya saja kekuatan Yukuan saat ini telah mengalami perubahan yang mengejutkan. Hong Ye juga tidak berbicara, dan mengikuti Yukuan menyusuri kota hantu. Tuan Yingsai, Anda tidak dapat berada dalam masalah. Si Yin telah ditelan oleh mata air terpencil ini, Anda dapat. Zhenghui Jingkou, roh hantu juga berkata perlahan, dan kemudian melompat turun. Saat orang-orang ini masuk satu demi satu, kota hantu saat ini akan menjadi sangat ramai. Pada saat ini di hutan mayat Yin, angin bersiul, sekelilingnya gelap, dan gas hitam terus-menerus berkibar perlahan, seperti jiwa-jiwa mati yang tak terhitung jumlahnya menangis. Tampak menakutkan dan menakutkan. Jika tidak ada bayangan bulan, maka tidak ada hitam dan putih di hutan mayat saat ini, dan seluruh hutan mayat terlihat suram, gelap dan dingin. Xiao Yan dan Yueru juga melarikan diri dari kota hantu dan datang ke sebuah bukit di lantai 3. Xiao Yan melirik mereka berdua dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah hutan mayat neraka, dan hari ini adalah bulan gelap yang langka dalam ribuan tahun.
Hutan mayat neraka ini berbeda dari dunia kita. Tempat seperti itu mungkin bermanfaat bagi hantu, jika tidak, bagaimana bisa disebut domain hantu? Jadi hati-hati, Xiao Yan, apa sebenarnya yang ada di sana? Mu Feng juga bertanya dengan rasa ingin tahu. Saya tidak tahu apa yang ada di sana. Saya hanya tahu bahwa ada sosok yang sangat menakutkan di dalam, dikelilingi oleh hantu. Kekuatannya sangat menakutkan, saya khawatir itu bahkan lebih buruk daripada Paman Wu Jiang. Xiao Yan juga berkata, mungkin ada hantu menakutkan yang disegel di sana. Hantu yang bisa disegel oleh sumur hantu ini setidaknya berada pada level yang sama, Kaisar Hantu. Petik 2. Melihat bahwa Xiao Yan tidak tahu, Mu Feng tidak menganggapnya serius, lagi pula, sangat sedikit orang yang tahu tentang hal-hal ini. Yueru juga sedikit menggigit bibirnya, rupanya dia baru saja melarikan diri dari kota hantu ketika dia melihat bulan yang mendung di langit. Pewaris Yueru memiliki cahaya dengan cahaya bulan, jadi di bawah penerangan cahaya bulan, berkah bagi Yueru juga sangat besar. Hei, apakah itu berhasil? Xiao Yan juga menatap sumur kota hantu. Pada saat ini, di pintu masuk sumur kota hantu, energi hantu yang sangat tebal terus muncul, jelas sesuatu yang menakutkan akan segera lahir. Pada saat ini, masa kabut darah hitam langsung memenuhi langit di atas sumur kota hantu, berpusat di kepala sumur-sumur kota hantu, memancarkan suasana yang menakutkan, yang sangat menakutkan. Apa itu? Mu Feng juga seperti bayi yang penasaran. Tepat setelah kata-katanya selesai, dia memulai latihan untuk menjelajahi kabut darah hitam. Mu Feng, hentikan. Xiao Yan tidak memperhatikan tindakan Mu Feng pada awalnya, tetapi ketika dia berbalik, dia melihat tindakan Mu Feng, dan dia tidak bisa membantu tetapi buru-buru berbicara. Menurut tebakan Xiao Yan, kabut darah hitam seharusnya adalah Kaisar Hantu Kembar Yingxai. Meskipun Xiao Yan tidak tahu kekuatan spesifik Yingxai, menurut tuannya Jin Longwang, Monumen 9 Jiwa sudah menjadi pertarungan bintang 7, kekuatan Kaisar Hantu yang dapat ditekan oleh pembangkit tenaga listrik Kaisar bintang 7, hanya akan lebih menakutkan. Dengan seru, seluruh tubuh Mu Feng terguncang keluar dari Zhang dan mundur tanpa tindakan pencegahan. Setelah beberapa langkah, dia menstabilkan tubuhnya. Wajah pucat Mu Feng, dengan ekspresi ngeri di matanya, berseru, semuanya hati-hati, ini adalah Kaisar Hantu. Pada saat ini, seluruh kepala sumur kota hantu gelap telah benar-benar berubah, dan lapisan batu hitam gelap di atasnya, permukaan telah sepenuhnya itu berubah menjadi debu, memperlihatkan tubuh gelap dan mempesona di dalamnya. Saya melihat bahwa Kaisar Hantu di mulut Mu Feng tampak seperti seorang pria, dan seluruh tubuhnya berukuran sama dengan orang biasa, tetapi ada beberapa warna berbeda di mata pria itu, yang sangat tidak sesuai dengan aura hitam di tubuhnya, dan seluruh tubuhnya terpancar darinya. Nafas yang sangat menakutkan keluar. Segera setelah itu, semburan teriakan yang menusuk terdengar di sekitar, hanya untuk mendengar Kaisar Hantu tiba-tiba tertawa, sudah ribuan tahun, dan hari ini, dengan bantuan kekuatan bulan Yin, larangan itu akhirnya dipatahkan, haha, tidak ada yang bisa mengendalikannya mulai sekarang. Hentikan aku. Guisian, tunggu saja. Cepat atau lambat, saya akan kembali dan membersihkan Anda. Haha, saya ingin seluruh dunia hantu tunduk pada kaki saya dan memerintah oleh saya. Suara menakutkan dari Kaisar Hantu Kembar juga menyebar ke lantai 3 dari seluruh hutan mayat. Mengapa Kaisar Hantu Kembar menjadi laki-laki lagi? Bukankah mereka menggunakan wanita sebagai pembawa sebelumnya? Xiao Yan juga cukup bingung. Solusi. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat Yin, banyak orang ketakutan. Karena hanya dari napas ini, mereka tahu kengerian kabut darah hitam ini, bahkan jika itu sekuat 4 Mu Yingying, bintang puncak Kaisar Dou pembangkit tenaga listrik tidak memiliki rencana sama sekali. Hehe, Yin Xie, kamu benar-benar sembuh, dan bekas lukanya lupa terluka. Seorang lelaki tua juga perlahan muncul di langit. Wajah lelaki tua itu baik, dengan senyum di wajahnya, yang melengkapi perawakannya yang agak pendek. Tapi lelaki tua yang sudah setengah baya, tubuh kurusnya terpancar nafas yang keluar juga sangat menakutkan. Tanda seru. Petik 2. Monumen 9 Jiwa, kamu benar-benar berhantu. Yin Xie juga menunjukkan wajahnya, tetapi dia mengenakan topeng di wajahnya untuk menutupi penampilan aslinya. Hahaha, aku melindungimu, demi mencegahmu, dari menerobos segel dan ada.
Monumen 9 jiwa juga tersenyum sedikit. Karena kamu sangat keras kepala, segel dan penindasan selama ribuan tahun akan dipulihkan darimu terlebih dahulu. Sisanya akan kubiarkan seluruh Suan 3 hari membayar untuk itu. Yin Xie juga tertawa aneh. Hehe, mari kita lihat apakah kamu memiliki kemampuan. Monumen 9 jiwa juga mendengus, senyum aslinya membeku dalam sekejap, dan Douki merah yang menakutkan langsung menutupi seluruh tubuh. 7 bintang Dou Kaisar. Petik 2. Kamu hantu tua sialan benar-benar menerobos Kaisar bintang 7 Dou. Yin Xie, yang sedikit bangga pada dirinya sendiri, juga berhenti tersenyum. Setelah bertahun-tahun, saya harus membuat terobosan, agar tidak ditertawakan oleh generasi mendatang. Monumen 9 jiwa juga mendengus sedikit. 7 Star Dodi. Tapi itu tidak cukup. Yin Xie juga mendengus dingin, dan kemudian kabut darah hitam keluar dari tubuhnya. Meskipun monumen 9 jiwa telah menembus Kaisar bintang 7 Dou, Yin Xie tidak takut. Bagaimanapun, kekuatannya adalah sebanding dengan dia pembangkit tenaga listrik dari Kaisar pertempuran manusia bintang 7, dan itu masih bulan yang mendung, dan dia memiliki peningkatan mutlak dalam dirinya. Bagaimana mungkin pertempuran seperti ini tanpa aku? Tawa hangat juga muncul di langit. Serigala surgawi bulan perak, ini tentang aku dan monumen 9 jiwa. Jika kamu campur tangan, aku akan membiarkanmu melarikan diri. Yin Xie juga mendengus dingin. Haha, aku pernah mendengar nama jahat Kaisar Hantu Kembar Yingzai, dan ketika aku melihatnya hari ini, itu benar-benar layak mendapatkan reputasinya. Setelah Xiao Yue selesai berbicara, napasnya melonjak. Kaisar pertempuran bintang 7 lainnya. Apakah kamu yakin tentang itu sekarang? Monumen 9 jiwa juga berkata dengan dingin. Hampir tidak apa-apa, tetapi jika kamu ingin menghukumku, itu jelas sedikit lebih buruk. Yingzai layak memiliki reputasi yang sengit, bahkan dalam situasi ini, tidak ada rasa takut. Lakukan, itu baru saja merusak segelnya, dan kekuatannya belum pulih, jangan buang waktu dengan itu. Ya, Xiao Yue juga setuju, dan bersiap untuk menyerang roh jahat ini dengan monumen 9 jiwa. Pada saat ini, di lantai 3 hutan mayat Yin, Xiao Yan, Mu Yingying, Qiu Huoniao, ditambah wanita pengontrol ular dan 2 Luo Guang, tim Wu Jiang, semuanya memiliki mata menatap langit. 2 Kaisar pertempuran bintang 7 bertarung melawan Kaisar Hantu Kembar. Perang akan segera pecah, pertempuran di langit sudah dekat. Monumen Jiuhun memancarkan energi api merah, dan Xiao Yue memancarkan energi perak. Yin Xie juga tampaknya telah memperhatikan bahwa keduanya menyerangnya dengan aura yang sangat bergejolak. Pupil matanya mengecil, dan energi hantu di sekujur tubuhnya juga berputar dengan kecepatan tinggi. Tidak pantas tinggal di sini untuk waktu yang lama. Lebih baik menyingkirkan mereka dulu, dan menunggu sampai Yin jahat terintegrasi. Kejahatan Yin juga punya rencana, dan kemudian tidak berencana untuk berjuang keras. Bagaimanapun, dia baru saja menembus segel, baru saja mengasimilasi wanita itu. Kekuatan itu belum pulih ke puncaknya, jadi cukup sulit untuk berurusan dengan 2 pembangkit tenaga bintang 7 Kaisar Dou. Pelukis hantu. Yin Xie berteriak keras, dan tidak menunggu keduanya menembak terlebih dahulu, tetapi membuat tembakan pertama sendiri. Dengan teriakan Yin dan kejahatan, energi hitam aneh di seluruh langit tiba-tiba mengembun menjadi telapak tangan besar, bersiul ke arah Xiao Yue. Di telapak tangan hitam besar, ada kekuatan luar biasa, yang membuat bibir semua orang di bawah langit sedikit kering. Yingzai juga jelas, meskipun monumen 9 jiwa dan Xiao Yue adalah Kaisar pertempuran bintang 7, tidak ada keraguan bahwa monumen 9 jiwa lebih kuat, jadi itu juga yang pertama menyerang Xiao Yue. Xiao Yue juga tidak menyangka kejahatan jahat ini begitu menentukan. Melihat tangan raksasa yang menakutkan ini menyerangnya, dia tidak panik. Jejak tangannya sedikit tersimpul, dan ruang di sekitarnya menggeliat. Saat berikutnya, Xiao Yue tiba-tiba menghilang, dan tangan raksasa yang menakutkan juga berkibar ke udara. Saat berikutnya, ruang lain di langit sedikit menggeliat, dan Xiao Yue juga muncul. Kekuatan roh jahat ini bahkan lebih kuat. Meskipun dia baru saja menghindari serangan kejahatan jahat dengan mudah, Xiao Yue juga tahu bahwa jika bukan karena sarana khusus perjalanannya melalui ruang angkasa, itu akan sangat sulit untuk menghadapinya, karena kekuatan yang terdapat di tangan raksasa gas hitam itu sangat menakutkan dan aneh. Angkat aku. Prasasti 9 jiwa juga tidak menganggur. Ketika kejahatan jahat menyerang Xiao Yue,
Sosok itu bergerak dan datang ke kejahatan jahat dalam sekejap, dan kemudian telapak tangan dengan kekuatan menakutkan juga menyerang dengan keras tubuh jahat. Bum bum bum. Fluktuasi yang mengerikan menyebar dalam sekejap, mengarah ke lingkaran riak yang menakutkan, tetapi meskipun serangan dari monumen 9 jiwa sangat kuat, serangan itu jelas jatuh pada ki hantu jahat dan kabut darah. Tidak menyebabkan terlalu banyak kerusakan pada roh-roh jahat. Yin Xie juga terlihat sedikit buruk setelah menggunakan energi hantu di tubuhnya untuk menerima pukulan dari monumen 9 jiwa. Jelas, serangan monumen 9 jiwa tidak begitu mudah diselesaikan, dan beberapa kekuatan kecil masih ditransmisikan melalui dia. Ki hantu dan kabut darah menyerang tubuh jahat. Susu, hantu tua, kamu mencari kematian. Ying Sai jelas sedikit marah, dia tidak menyangka serangan monumen 9 jiwa begitu kuat. Pergi, Yin Xie marah, dan kemudian rantai yang sangat gelap juga menyebar dari kabut darah hitam, dan bersiul ke Xiao Yue. Kiang-kiang, ketika rantai menakutkan menyerangnya, sebuah pedang muncul dari udara tipis di tangan Xiao Yue, lalu matanya sedikit tertutup, dan kemudian dia membukanya tiba-tiba, dan tiba-tiba pedang ungu di tangannya meledak ke langit, yin dan kejahatan memblokir rantai kejahatan yang menakutkan dalam satu gerakan. Hati-hati, kekuatan roh jahat ini tidak boleh diremehkan. Monumen 9 jiwa juga berkata. Kemudian Xiao Yue juga melihat Jiuhun Stelle. Jiuhun Stelle sepertinya mengerti pikiran Xiao Yue, dan mengangguk dengan sadar. Metode jahat ini, bagaimana ini sangat mirip dengan klan jiwa di benua Doqi. Pada saat ini, Xiao Yan juga terkejut. Saya telah bertarung berkali-kali dengan klan jiwa di benua Doqi, dan saya cukup akrab dengan metode klan jiwa, jadi saya pasti tidak akan salah. Sialan, pasti ada hubungan antara hantu di dunia hantu dan klan jiwa. Xiao Yan juga mengecilkan pupil matanya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Ying Sai, aku tahu kekuatanmu bagus, tetapi jika itu masalahnya, kamu tidak bisa lepas dari ujung segel. Prasasti 9 jiwa juga mendengus dingin. Kalau begitu coba saja. Yin Xie juga mendengus dingin dan momentumnya tidak melemah sama sekali. Kabut darah hitam di sekitar tubuhnya menjadi lebih kuat, dan rantai yang sangat gelap terus-menerus berkeliaran di sekitarnya. Kamu haus darah, dan kamu telah jatuh ke tempat malapetaka. Kamu tidak dapat melarikan diri hari ini. Prasasti 9 jiwa melanjutkan. Hehehe, kamu orang tua benar-benar berbicara omong kosong. Setelah Yin Xie selesai berbicara, pupil matanya mengecil, dan rantai gelap di sekelilingnya menyerang monumen 9 jiwa. Rantai gelap membawa kekuatan yang sangat menakutkan, yang mengandung kekuatan erosi. Jiunji dan Xiao Yue sama-sama mengerti bahwa begitu mereka dikunci oleh rantai ini, akhirnya akan sangat menyedihkan. Kekuatan kejahatan jahat ini lebih dari itu. Dia sepertinya sedang menunggu sesuatu. Chang Yu juga berkata sambil berpikir, tetapi melihat kedua pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7 di langit, Chang Yui tidak berencana untuk mengambil tindakan. Setelah semua, keduanya cukup untuk menangani kejahatan ini. Selain itu, Chang Yu juga tahu bahwa kali ini, semuanya tidak sesederhana itu. Yin jahat dan dua roh hantu di kolam dingin Gunung Merah belum muncul, jadi mereka harus disembunyikan dengan hati-hati. Ayo pergi. Muller juga menemukan pertempuran di langit, dan segera memanggil hantu di sekitarnya dan orang-orang dari Honggu untuk pindah ke sini silakan. Mueller tahu bahwa kekuatan Kaisar Hantu Kembar bahkan lebih menakutkan daripada Yin jahat Hanci, jadi dia juga ingin membantu Kaisar Hantu Kembar, pertama untuk menunjukkan niat baik kepada Kaisar Hantu Kembar, dan kedua untuk mengambil keuntungan dari kembarannya. Kaisar Hantu kekuatan untuk menyingkirkan Xiao Yan. Membunuh dua burung dengan satu batu. Aku tidak tahu Xie Yin, kemana Yukuan dan yang lainnya pergi. Mueller juga bingung. Jelas, mereka tidak melihat mereka sejak mereka memasuki kota hantu tempat Kaisar Hantu Kembar disegel. Hantu-hantu. Mueller juga sedang bergerak, dan tiba-tiba melihat sosok ilusi berbelok menjauh, dan ketika dia melihat lebih dekat, itu adalah hantu-hantu. Ini mengejutkan Mueller. Meskipun Mueller berpikiran sempit, dia tidak berani menyinggung roh hantu, karena apakah itu hantu-hantu atau hantu di mata air terpencil, mereka semua merah besar di samping Kaisar Hantu Kembar. Astaga, Mueller tidak punya nyali. Dan hantu juga sangat kuat. Batuk. Aku baik-baik saja, mari kita bertemu dengan Lord Ying Sai dulu. Hantu-hantu batuk beberapa kali, jelas tangan berat di bawah Yukuan tidak sepenuhnya menyembuhkan luka hantu-hantu. Ayo pergi.
Setelah dia mengatakan itu, dia juga berkata secara manusiawi ke belakang. Hantu di belakang juga menjadi tenang ketika mereka melihat hantu dan hantu kembali. Mereka seharusnya sangat tidak puas dengan penunjukan jari Mueller. Bagaimana mungkin manusia di tahap awal Dou di bintang 4, yang begitu lemah, menuding mereka. Meskipun manusia ini memiliki hubungan yang tak terlukiskan dengan beberapa orang kuat di dunia hantu, itu tidak berarti bahwa hantu itu akan diyakinkan. Hanya saja mata beberapa pembangkit tenaga listrik di Honggu terus berkomunikasi, seolah-olah mereka memiliki beberapa rencana. Namun, di medan perang frontal, tepat ketika kejahatan jahat melancarkan serangan untuk menyerang Monumen 9 Jiwa, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari Xiao Yue, yang telah tinggal di udara, dan kemudian sebuah suara yang sangat keras bergema di seluruh penjuru. Hutan mayat neraka. Blood Moon Kill, hancurkan tentara. Di langit, senyum Yin Xie membeku seketika. Pada saat ini, dia akhirnya mengerti mengapa Monumen 9 Jiwa membuang-buang waktu dengan dirinya sendiri. Ternyata Xiao Yue sedang mempersiapkan pukulan yang kuat. Pada saat ini, Xiao Yue memancarkan semangat juang putih perak, dan pedang panjang di tangannya dipenuhi dengan energi yang menakutkan, menyebabkan ruang di sekitarnya sedikit meledak. Blood Moon Kill, hancurkan tentara. Dengan Xiao Yue berteriak keras, pedang panjang di tangannya menyerang kejahatan dengan kejam. Segera, kekuatan menakutkan di atas pedang panjang berkumpul di bulan sabit, dan menyerang roh-roh jahat dengan cepat. Kabut darah langsung meningkat beberapa kali, mencoba menahan pukulan mengerikan ini. Serangan mengerikan pada pedang panjang berubah menjadi bulan sabit, mengaum ke arah roh-roh jahat. Hantu suram itu tertawa beberapa kali, dan Yin Xie sama sekali tidak takut dengan serangan Xiao Yue. Ketika meniskus abu-abu yang menakutkan menyerang, Yin Xie hanya meletakkan tangannya di depannya dan berteriak. Darah 10 arah. Dengan teriakan keras Yin Xie, sebuah lampu salib miring tiba-tiba muncul di depannya tanpa suara. Bum bum bum. Bulan sabit yang menakutkan menghantam dengan keras pada cahaya salib kabut darah jahat, membuat suara gesekan yang sangat keras. Cahaya salib merah darah yang menyilaukan dan cahaya pedang meniskus abu-abu yang kuat bertemu di udara, dan ada suara keras, seperti guntur yang menggelegar, dan ruang tanah bergetar. Riak menakutkan yang tersebar ke segala arah memaksa Xiao Yan dan yang lainnya mundur beberapa langkah sebelum mereka berhenti. Melihat tembakan Xiao Yue, Monumen Jihun mendengus ringan, dan tubuhnya membengkak karena melawan Qi, dan kemudian seluruh tubuhnya diapit oleh cahaya merah yang kuat, seperti naga yang terbang ke langit, dan muncul di atas roh-roh jahat dalam sekejap mata, dengan panas terik yang melahap segalanya. Kekuatan, potong ke bawah. Tangan sedih naga, tidak jauh, pupil semua orang juga menyusut, karena mereka dapat merasakan bahwa, apakah itu pembunuhan bulan darah Xiao Yue, Po Jun, atau tangan sedih naga Jihun, apa yang ada di dalamnya dapat menghancurkan. Xiao Yan berdiri diam di tempat, dengan binar samar di matanya menatap mayat itu, sangat tersembunyi, tidak tahu apa yang dia lakukan. Tuan, bukankah kaisar hantu kembar ini hanya setengah? Bagaimana kekuatan mereka bisa begitu menakutkan? Xiao Yan juga bergumam, karena dari persepsi Xiao Yan, roh jahat ini sebenarnya tidak takut pada Xiao Yue dan Jihun Bei. Anda harus tahu bahwa keduanya adalah kaisar pertempuran bintang 7 yang asli. Kekuatan kejahatan jahat ini lebih kuat dari yang kamu kira. Tablet 9 Jiwa dan Xiao Yue juga harus mengetahui hal ini, dan mereka menunjukkan keterampilan mereka yang sebenarnya ketika mereka menyerang di awal. Itu rencana yang sama. Aku selalu merasa aneh bahwa Yin jahat di kolam dingin tampaknya telah menghilang. Raja Naga Emas juga berkata dengan sungguh-sungguh. Mendengar ini, Xiao Yan tidak bertanya lagi. Lagi pula, dia tidak bisa terlibat dalam pertempuran tingkat ini, tetapi Xiao Yan juga tidak diam. Api aneh di tubuhnya perlahan berkumpul dan bergabung. Yang agak indah teratai api juga lambat, bentuk perlahan. Ayo bertindak sesuka hati, Xiao Yan juga bergumam. Di langit, cahaya salib merah yang menakutkan dan bulan sabit Xiao Yue saling terkait, dan ledakan dahsyat pecah. Ledakan yang mengejutkan itu juga perlahan menghilang, tetapi energi mengerikan yang dihasilkannya membuat seluruh hutan mayat neraka menarik napas dalam-dalam. Karena dua serangan teroris baru saja menghilang, serangan Monumen 9 Jiwa juga sudah dekat. Ketika Yingxai dan Xiao Yue saling berhadapan, Monumen 9 Jiwa datang ke puncak Yingxai. Melihat bahwa bulan sabit Yingxai Zeng dan Xiao Yue terus-menerus bertarung satu sama lain,
itu juga sedikit tenggelam, dan kemudian ki pertempuran yang menakutkan meledak seketika. Ambil foto diri Anda di bawah ini. Mengambil gambar, membawa lampu merah yang mengerikan, sinar merah menyala berubah menjadi naga yang sangat ganas, mengaum pada kejahatan di bawah. Bum bum bum. Pada saat ini, Yin Xie baru saja selesai berurusan dengan Xiao Yue, dan napas di tubuhnya tidak teratur, sehingga serangan monumen 9 jiwa juga langsung menyerang kabut darah berdarah Yin Xie. Dengan serangan dari monumen 9 jiwa yang jatuh, kabut darah merah darah asli pada tubuh jahat menjadi sedikit ilusi. Retakan juga sangat jelas. Jelas, kabut darah di tubuh Ying Sai memblokir semua kekuatan monumen 9 jiwa, tetapi kabut darah juga diambang kehancuran. Yin Xie mencibir, dan kemudian tiba-tiba meningkatkan napas di tubuhnya, momentumnya melonjak, dan langsung mengguncang Xiao Yue dan monumen 9 jiwa. Aum, Shenlong yang menakutkan mengandung kekuatan yang sangat murni, dan pergi melawan serangan jahat. Meskipun roh-roh jahat untuk sementara mengguncang monumen 9 jiwa dan Xiao Yue pergi, serangan monumen 9 jiwa juga memberinya kerusakan besar. Karena lapisan kabut darah di atas tubuh Yin Xie juga merupakan bagian dari kekuatannya, kabut darah rusak parah, dan tubuh Yin Xie juga bingung. Batuk, sial, aku masih meremehkan kalian berdua. Yin Xie juga berkata dengan ekspresi buruk, jelas hanya setelah menembus segel dan tidak memulihkan kekuatannya, dia diserang oleh keduanya, dari mereka, kejahatan Yin juga kewalahan. Di arena, pertempuran sengit terjadi antara keduanya dan roh jahat. Pada saat ini, Xiao Yan terus-menerus melepaskan kekuatan jiwanya dan bahkan kekuatan spiritualnya, mencoba mencari tahu rahasia roh jahat itu. Tetapi apapun yang dilakukan Xiao Yan, hasilnya tetap sama, yaitu, ada kekuatan yang sangat aneh dan misterius di tubuh jahat Yin ini, yang tersembunyi di tubuh jahat Yin, mempertahankan auranya yang kuat dan aneh. Adapun apa itu, Xiao Yan tidak bisa mengetahuinya, karena begitu kekuatan jiwanya mendekati kekuatan misterius, itu akan ditelan, dan sama sekali tidak mungkin untuk mendeteksi detailnya. Tepat ketika Xiao Yan sedang menyelidiki Yin Xie, di bawah serangan monumen He Jiuhun dan Xiao Yue, Yin Xie tiba-tiba mengalihkan perhatiannya ke Xiao Yan. Bagaimana mungkin manusia ini memiliki aura yang familiar dan aneh? Anak ini seharusnya memiliki sesuatu dari dunia hantu kita. Yin Xie juga mengecilkan pupil matanya, seolah-olah dia telah meluncurkan semacam serangan pada Xiao Yan. Batuk. Xiao Yan juga batuk dengan keras, menutupi darah di mulutnya dengan tangannya. Kekuatan jahat ini benar-benar tirani. Xiao Yan juga diam-diam berkata, dia tidak menyangka bahwa kekuatan jiwanya dari ranah kaisar masih mudah ditemukan olehnya, dan dia melawan. Setiap gerakan Xiao Yan sangat tidak jelas dan tidak ditemukan oleh orang lain, karena semua orang saat ini sedang menatap pertempuran di langit dengan saksama. Mereka semua jelas. Itu adalah pertempuran antara 3 pembangkit tenaga listrik bintang 7 Dodi. Menonton dari jarak sedekat itu juga bermanfaat untuk kultivasi mereka di masa depan, tetapi yang lebih penting. Mereka tahu bahwa begitu Xiao Yue dan monumen 9 jiwa dikalahkan, apa yang menanti mereka adalah. Lewati pesanan saya, hati-hati di sekitar Anda, jika ada hantu lain yang mendekat. Bunuh. Suara dingin Wu Jiang juga terdengar di lantai 3 hutan mayat neraka, dan kerumunan berkumpul pada saat ini. Sialan, mengapa aura Yin jahat semakin lemah? Dan mengapa Yu Kuan dan Yu Mei hilang? Yin Xie juga mundur di hadapan serangan yang menakutkan dan ganas dari kedua pria itu, dan dia juga marah di dalam hatinya. Di langit, kekuatan keduanya bersama-sama sangat kuat, dan mereka telah mengendalikan kejahatan dalam jarak tertentu. Namun, keduanya juga mencoba untuk menghancurkannya, tetapi tidak peduli bagaimana mereka menyerang, mereka tidak dapat mengenai tubuh Yin Xie. Monumen 9 jiwa, jika kita terus seperti ini, kita akan dimakan oleh kaisar hantu ini hidup-hidup. Ini adalah mayat Yin, Lin, dan sekarang ini masih bulan yang mendung. Kamu seharusnya tahu lebih baik dariku. Xiao Yue juga terus-menerus menyerang roh-roh jahat, tetapi suara di mulutnya juga mencapai telinga para dewa. Prasasti 9 jiwa. Xiao Yue juga memiliki ekspresi yang berubah di matanya. Dia melirik monumen 9 jiwa di sebelahnya yang juga menyerang, dan bertanya, "Senior, dapatkah kamu memikirkan cara untuk melakukannya? Jika kita terus seperti ini, aku takut kita akan kelelahan, dan kita tidak akan bisa membunuh makhluk ini. Bukan tidak mungkin membunuh mayat ini.
Hanya saja kita tidak memiliki senjata yang bagus, jadi kita tidak bisa menghancurkannya. Pembelaannya terhadap mayat ini. Prasasti 9 jiwa juga mengatakannya dalam satu kalimat. Ketika Xiao Yue mendengar kata-kata itu, pupil matanya sedikit menoleh untuk melihat ke suatu arah, tidak tahu apa yang dia pikirkan. Disitulah Xiao Yue melihat, disitulah Xiao Yan berdiri. Xiao Yan juga merasakan tatapan yang sangat buruk ketika Xiao Yue melihatnya di sini. Xiao Yan, gunakan pedang abadi di tanganmu. Xiao Yue juga menatap Xiao Yan dan melihat dirinya sendiri sebelum berkata. Semua orang terkejut ketika mereka mendengar ini. Xiao Yan, apakah itu yang mencurinya? Mu Yingying berdiri di samping harimau suci api surgawi, menggigit bibirnya sedikit, jelas sedikit terkejut. Leluhur kecil, Xiao Yan ini tidak mudah. Jangan meremehkan musuh. Harimau suci api surgawi yang tampak seperti manusia juga berkata. Kali ini, Mu Yingying secara mengejutkan tidak membantah, dan matanya yang indah menatap pria bernama Xiao Yan sedikit. Sepertinya, ada sesuatu yang familiar. Mu Yingying juga menatap kosong. Ini sebenarnya Xiao Yan, tapi saat ini, kompetisi perebutan poin juga harus dihentikan. Jika kita tidak menyelesaikan hal jahat ini di depan kita, maka akhir kita adalah. Luo Guang juga berkata, dia tahu ini Xiao Yan ini pasti tidak akan menjadi lampu hemat bahan bakar, tapi dia dan aku belum liburan. Meskipun teman-temanku ingin merebut poinnya, mereka belum melakukan apa-apa, jadi aku bisa, tidak mengatakan musuh. Wanita di depan Luo Guang juga mengangguk setuju dengan pernyataan Luo Guang. Masalah poin harus dikesampingkan untuk sementara waktu. Qiu Huanyao juga cemburu dengan poin di tangan Xiao Yan, tetapi saat ini dia juga tahu besarnya masalah, jadi dia menyaksikan pertempuran di langit, sungguh-sungguh. Xiao Yan, aku harus mencari tahu, bagaimana kamu bisa memiliki darah orang ular kami di tubuhmu, kata seorang wanita yang juga seorang kontestan. Itu, Kaisar Hantu Kembar, Tuan Yin Xie. Roh-roh hantu juga bersemangat. Mueller juga tersenyum setuju. Dia bisa merasakan kekuatan mengerikan dari roh jahat ini, dan akan mudah menghadapi Xiao Yan. Pergi. Sekali seseorang menghalangi kejahatan Lord Yin. Bunuh Wu She. Dia juga kata, dan kemudian sosok di belakangnya mengikuti. Di bawah penutup bulan yang gelap, sosok gelap. Jika Anda tidak melihat lebih dekat, Anda tidak dapat melihatnya. Apakah kamu ingin melakukannya sekarang? Hong Ye juga bertanya dengan lembut. Tunggu, masih ada beberapa hal dalam roh jahat ini yang belum terungkap. Yukuan juga berkata perlahan, Yukuan dapat merasakan bahwa bahkan jika kejahatan jahat dikepung oleh dua pusat kekuatan Kaisar Dou Bintang 7, energi hantu di dalam tubuh juga tidak ada yang melemah sedikit pun, dan bahkan terus meningkat. Mendengar ini, Xiao Yan juga berhenti, dan kemudian tidak ragu-ragu. Cincin Kaisar Yan di tangannya sedikit berubah, dan pedang panjang merah menyala muncul dari udara tipis. Ketika pedang panjang merah menyala muncul, ruang di sekitar pedang panjang memancarkan kekuatan yang sangat menakutkan. Jelas ini adalah kekuatan pedang merah berapi itu sendiri. Ini hanya keadaan yang rusak, dan memiliki kekuatan seperti itu. Jika itu berada di puncaknya, maka kekuatan pedang abadi ini juga. Senior, tangkap. Kemudian Xiao Yan memegangnya dengan satu tangan, membantingnya, berat, dan terbang menuju monumen 9 jiwa. Alasan mengapa Xiao Yan tidak melemparkan pedang panjang ke Xiao Yue adalah karena kekuatan tablet 9 jiwa lebih kuat, dan atribut tablet 9 jiwa juga merupakan atribut api, dan bonus untuk pedang abadi bahkan lebih menakutkan. Ini sebenarnya pedang abadi. Xiao Yan orang ini. Luo Guang juga berkata dengan iri, dia tahu betul nilai pedang abadi ini, nilai pedang abadi ini lebih berharga daripada level abadi, keterampilan bertarung. Pedang yang bagus. Monumen 9 jiwa juga menangkap pedang panjang merah menyala, dan kemudian kekuatan yang sangat murni menyebar ke seluruh tubuh. Xiao Yue, beri aku waktu. Monumen 9 jiwa juga berkata dengan sungguh-sungguh, dan setelah itu, pedang merah menyala di tangannya berdiri di depan matanya, matanya sedikit tertutup, tetapi mereka yang memiliki mata tajam akan menemukan dunia, di sekitar monumen 9 jiwa kekuatan berkumpul menuju monumen 9 jiwa dengan kekuatan cepat. Hanya saja kekuatan langit dan bumi di hutan mayat ini juga sangat tipis. Dengan infus kekuatan antara langit dan bumi, pedang abadi di depan monumen 9 jiwa juga memiliki sinar cahaya putih susu yang mengelilingi tubuh pedang. Ini hanya sekitar seperempat bagian,
dan masih ada banyak waktu sebelum semuanya selesai. Hantu tua sialan, apakah kamu akan habis-habisan? Yin Xie juga melihat monumen Ji-hun begitu tenang, dan merasakan gelombang kematian. Jelas, pedang merah menyala memberinya tekanan yang sangat kuat. Wah, ini hal yang baik untuk kaisar ini. Setelah insiden ini selesai, kaisar ini pasti akan membunuhmu. Yin Xie juga mengatakan sesuatu yang kejam kepada Xiao Yan. Setelah dia selesai berbicara, rantai gelap itu langsung tertutup, dan kabut darah di sekujur tubuhnya menghilang. Hanya saja kekuatan hisap yang sangat mengerikan menyebar dari pusat kejahatan dalam sekejap. Dan dengan fluktuasi kejahatan Yin, Xiao Yue tiba-tiba mengerti. Sialan Yin jahat, sebenarnya ingin menggunakan Yinyu ini dan energi hantu di hutan mayat untuk menerobos kaisar hantu kelas 7. Xiao Yue juga jelas bahwa semakin tinggi pangkatnya, perbedaan kekuatannya juga sangat jelas. Xiao Yue telah berada di hutan mayat Yin selama bertahun-tahun, jadi dia secara alami tahu metode yang digunakan oleh kejahatan Yin, tetapi metode ini cukup berbahaya. Tetapi tidak ada keraguan bahwa jika berhasil, kekuatan kejahatan jahat ini juga akan meningkat. Sungguh orang gila yang menakutkan. Xiao Yue juga mendengus dingin, dan kemudian warnanya menjadi bermartabat. Misalnya, saat ini, kekuatannya sendiri harus berada di tahap tengah Kaisar Bintang 7 Dou, dan kekuatan Monumen 9 Jiwa berada di tahap akhir Kaisar Bintang 7 Dou. Keduanya bekerja sama untuk menangani dengan mayat, dan kekuatan puncak Kaisar Bintang 7 Dou manusia tidak memiliki keuntungan. Jika ini untuk membiarkan roh-roh jahat menerobos Kaisar Bintang 7 Dou, maka apa yang menunggu orang-orang ini? Adalah kematian. Semuanya, bantu aku. Xiao Yue juga berkata kepada semua orang di tanah. Meskipun orang-orang di tanah tidak mengerti apa yang sedang terjadi, mereka melihat serangan mengerikan dari Monumen 9 Jiwa di langit, dan roh jahat yang menyerap energi hantu di seluruh hutan mayat Yin tiba-tiba. Sabu, ketika kata-kata Xiao Yue baru saja jatuh, semua orang di tanah juga memahami keseriusan masalah ini. Mereka tidak berdiri dan tidak berdiri. Mereka mengerahkan energi dendam mereka secara ekstrim, dan kemudian berubah menjadi kekuatan yang sangat menakutkan, yang berkumpul langsung ke Monumen 9 Jiwa. Kemudian, setelah transformasi Monumen 9 Jiwa, aliran kekuatan murni perlahan-lahan mengelilingi pedang peri. Xiao Yue juga tahu bahwa menyerang Yin Course saat ini juga merupakan upaya yang sia-sia, jadi itu juga merupakan aliran Douqi yang stabil ke Monumen 9 Jiwa. Di sisi lain, kekuatan hisap Yin Xie juga terus berkembang, dan kemudian kembalinya seluruh hutan mayat Yin dengan liar bergegas ke arahnya, dan napasnya perlahan melonjak. Di langit saat ini, kekuatan yang sangat panas dan murni perlahan muncul, dan kekuatan lain yang sangat jahat dan aneh terus melonjak dan tumbuh. Di tanah, Mu Yingying, Qiu Huoniao, Luo Guang, dan yang lainnya juga terus mengirimkan kekuatan mereka ke Monumen 9 Jiwa. Ini adalah pertempuran yang sedang berlangsung antara pembangkit tenaga listrik. Xiao Yan juga menghela nafas dengan emosi, dan kemudian saat mengantarkan Douqi, dia terus menelan pil obat, sehingga Douqi tidak mengkonsumsi banyak. Agak aneh, bukankah Yin jahat Hongshan Hanci telah menembus segel? Ada dua hantu, dan aku belum pernah melihat ketiganya. Ini benar-benar aneh, kata Xiao Yan, tetapi dia harus menjaga tangannya di dalam hatinya. Bagaimanapun, itu adalah pemikiran orang biasa. Dua bagian dari Kaisar Hantu Kembar baru saja menembus segel dan harus digabung menjadi satu. Kekuatan Yin Xie juga merupakan puncak dalam arti sebenarnya, dan dapat disebut Kaisar Hantu Kembar. Mungkinkah kepala iblis terjepit di pintu, kata Xiao Yan, tetapi dia tidak benar-benar berpikir bahwa karena Kaisar Hantu Kembar ini dapat disegel oleh kekuatan banyak hari Suantian, maka tentu saja tidak bodoh. Jadi hanya ada satu kemungkinan hasil. Sepertinya sesuatu terjadi pada Yin jahat di Hanci. Xiao Yan juga bergumam. Yueru, Mu Feng, beri kamu pil obat, ingatlah untuk menjaga kekuatan, aku selalu merasa ada sesuatu yang salah. Setelah Xiao Yan selesai berbicara, beberapa pil obat juga muncul di depan mereka berdua. Keduanya tidak sopan dan langsung menyingkirkannya. Lagi pula, tidak ada cara untuk mengembalikan dendam di sini, dan ada banyak orang dengan mata campur aduk. Obat pemulihan tingkat tinggi semacam ini tidak dapat menghindari kecemburuan dari orang lain. Di langit, dua kekuatan yang sangat jelas juga terbelah. Tubuh Monumen 9 Jiwa menggantung di udara,
dan seluruh tubuh memancarkan cahaya yang mengerikan, dan pedang peri di tangan menembakkan cahaya beberapa meter. Seluruh orang berdiri diam di udara, hanya untuk melihat tangannya terkepal erat, matanya serius, dan aura kuat meletus dari seluruh tubuhnya. Di sekeliling, kecemerlangan merah meledak, dan kecemerlangan yang menyilaukan menyelimuti monumen 9 jiwa di tengah. Salah satunya adalah untuk mencegah invasi hantu, dan yang lainnya adalah untuk mengumpulkan kekuatan pedang peri ini. Monumen Jiuhun memiliki sidik jari yang aneh di dada dengan kedua tangan, dan seluruh orang itu seperti dewa, dan seluruh tubuh meledak dengan kecemerlangan yang mempesona. Saat cahaya pedang abadi di tangan prasasti 9 jiwa menjadi lebih kuat dan lebih kuat, itu akan mengisi seluruh tubuh pedang abadi dengan samar, dan gelombang fluktuasi destruktif perlahan menyebar. Masih sedikit, monumen 9 jiwa bergumam, dan kemudian dia tidak memperhatikan roh-roh jahat, dan memusatkan perhatiannya pada pedang di tangannya untuk mengumpulkan Douki, dan banyak orang di tanah, mengumpulkan Douki, pedang keabadian. Kekuatannya juga meningkat pesat. Bum bum bum. Di sisi lain, kekuatan hisap yang menakutkan dari kejahatan jahat, dan aliran konstan ki hantu dari segala arah berkumpul di tubuh jahat-jahat, dengan injeksi gas hantu, tubuh jahat-jahat juga membengkak, jelas karena tubuh yang sangat besar ini disebabkan oleh hantu. Menit berlalu, saat ki hantu besar berkumpul bersama, awan gas ki hitam yang sangat tebal tidak bisa tidak mengelilingi tubuh Yingxai dengan keras, dan kaisar hantu Yingxai perlahan membuka matanya. Yin Xie juga mendengus dingin, 9 jiwa prasasti, sepertinya aku yang kalah kali ini. Hahaha, setelah mengatakan itu, dia tertawa terbahak-bahak. Sebuah kekuatan yang lebih menakutkan juga menyapu. Brengsek, kaisar hantu peringkat 8,5 langkah. Wu Jiang juga berkata diam-diam, jelas roh jahat asli, meskipun kekuatannya adalah puncak kaisar hantu peringkat ke-7, tetapi tidak ada jarak kecil dari setengah langkah ini, peringkat 8. Kaisar hantu tingkat 8, Chang Yu yang berpakaian merah juga berkata dengan sungguh-sungguh, jelas kekuatan roh jahat ini telah melampaui kognisi dan kendalinya. Setengah langkah ke-8 peringkat, Xiao Yan juga mengecilkan pupilnya dengan erat. Itu jelas pertama kalinya dia menghadapi musuh yang begitu kuat, dan dia segera mengepalkan tinjunya, mengamati perubahan di langit dengan waspada. Hanya saja Xiao Yan saat ini, kecepatan aliran Douki dalam tubuh jelas melambat, seolah-olah ditekan oleh kejahatan jahat yang sebanding dengan pembangkit tenaga listrik dari Kaisar Dou Bintang 8 manusia. Tidak hanya Xiao Yan, Yu Eru juga menggigit bibirnya sedikit, jelas lebih tidak nyaman daripada Xiao Yan, dan Mu Feng dan yang lainnya juga ditekan oleh kekuatan jahat yang menakutkan ini. Kekuatan kejahatan jahat ini juga telah disegel untuk waktu yang lama, jadi terobosan ini sangat mudah. Tapi sekarang dia belum benar-benar menembus setengah langkah peringkat 8. Meskipun konsentrasi energi hantu di dalam tubuh sebanding dengan setengah langkah kaisar hantu peringkat 8, tapi paling-paling, dia bisa dihitung sebagai setengah langkah ke kaisar hantu peringkat 8. Itu hanya kaisar hantu. Raja Naga Emas juga berkata perlahan, jelas bahkan seorang pria kuat yang sekuat kaisar pertempuran bintang 8 manusia, tuannya, Raja Naga Emas, tidak menganggapnya serius. Itu sangat benar, tapi kaisar hantu tingkat 8,5 langkah ini sekarang dapat mendominasi tempat ini. Xiao Yan juga sedikit mengernyit, jelas diam-diam menutup lotus pemusnahan dengan erat, selama ada sedikit gangguan. Kekuatan kaisar hantu ini, Tianhuo Shenghu juga mengecilkan pupilnya dengan erat, karena meskipun dia jauh dari roh-roh jahat di langit, dia dapat dengan jelas merasakan energi hantu yang sangat kejam dalam roh-roh jahat. Mu Yingying, aku akan mengotori ruang di sini, kamu bisa keluar dengan cepat. Tianhuo Shenghu juga berkata dengan sedikit lemah. Bagaimana denganmu? Mu Yingying juga berkata dengan lembut. Ini rumah saya, aku masih tidak tahan melihatnya hancur seperti ini. Tianhuo Shenghu juga berkata, dan kemudian dia melihat hantu dan beberapa pohon yang terus-menerus terbang dari seluruh hutan mayat. Itu sudah tidak bisa dikenali. Bisa tidak membantu tetapi memiliki beberapa mata merah. Tapi kemudian kamu akan mati. Mu Yingying juga sedikit bingung. Bukankah kalian manusia memiliki pepatah seperti ini? Seorang pria, secara inheren mati, atau lebih berat dari gunung Tai, atau lebih ringan dari bulu. Setelah berbicara, Tianhuo Shenghu tidak memandang Mu Yingying, tetapi napasnya sudah melonjak hingga batasnya, dan kemudian matanya menatapnya dua kekuatan yang akan bergerak di langit. Mata Mu Yingying bergerak sedikit,
dia jelas ingin memanggil kembali harimau suci api surgawi, tetapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa. Monumen 9 jiwa berteriak keras, hanya untuk mendengarnya berkata, pedang jahat. Segera, aliran udara di sekitarnya melonjak, dan seluruh area setinggi puluhan kaki, dan ruang itu dipenuhi dengan kekuatan yang kuat dan murni. Saya melihat monumen Ji-hun memegang pedang peri merah dan berdiri di langit, cahaya meledak di atas kepalanya secara instan, dan pedang merah putih yang berkedip-kedip terangkat tinggi di atas kepalanya. Dalam sekejap mata, cahaya yang pecah menghilang seketika, dan pedang kekosongan langsung meledak menjadi cahaya yang menyilaukan, dan itu berubah menjadi pedang raksasa sekitar beberapa ratus kaki. Mantra yang tak terhitung jumlahnya berkedip pada pedang, yang sangat jelas, dan terus-menerus tersebar dari atas ke bawah bersama dengan sinar cahaya merah dan putih. Hanya saja semua orang di tanah dapat merasakan bahwa pedang peri ini mengandung kekuatan penghancuran dan pemurnian yang sangat kuat. Sejak Yin Xie menerobos kaisar hantu peringkat 8,5 langkah, dia telah menatap monumen 9 jiwa, seolah-olah dia harus menang. Semua orang tahu bahwa ini menyatukan pertempuran yang terkuat di hutan mayat. Langsung, tepat sekali, Yin Xie tertawa terbahak-bahak, dan kemudian matanya sedikit menyipit, dan aura yang sangat kuat memancar dari tubuhnya, jiwa-jiwa kesepian yang tak terhitung jumlahnya dan hantu-hantu liar juga keluar dari tubuh Yin Xie. Ini adalah kekuatan hantu. Hantu mata air terpencil, yang bersembunyi di kegelapan, juga mengecilkan pupil matanya, menatap kejahatan di langit di depannya. Orang tua sialan, sebenarnya menyembunyikan informasi penting seperti itu secara pribadi. Yukuan juga diam-diam berkata, jelas terkejut oleh wajah hantu ganas di tubuh jahat ini. Orang lain mungkin tidak tahu apa ini, tetapi Yukuan sangat jelas. Kekuatan hantu semacam inilah yang membantai seluruh desa tempat dia tinggal. Meskipun Yukuan tahu bahwa kejahatan ini mungkin bukan pelakunya yang membunuh desanya sejak awal, tetapi hanya mungkin untuk menemukan terobosan darinya. Karena meskipun desa mereka dibantai, klon Yukuan terkejut ketika dia mengumpulkan mayat penemuan, tidak menemukan tubuh saudaranya. Oleh karena itu, Yukuan tidak hanya mencari peluang untuk menjadi lebih kuat tahun ini, tetapi juga mencari adiknya, karena dia selalu percaya bahwa adiknya tidak akan mati dengan mudah. Ada desas-desus bahwa ketika orang-orang di dunia hantu memberikan kontribusi besar, akan diberikan kekuatan. Hantu oleh hantu. Mungkinkah kekuatan jahat hantu ini adalah? Yukuan juga mengepalkan tinjunya. Hong Ye di samping juga menemukan bahwa Yukuan Hehe tidak stabil secara emosional, dia hanya ingin menghibur tetapi Yukuan tenang lagi, jadi dia harus melakukannya, dan kemudian menatap pertempuran di langit. Pada saat ini, ki hitam dan ki hantu di seluruh tubuh Yin Xie sangat tebal, dan di atas ki hantu, wajah hantu mengerikan dari beberapa hantu kesepian yang sangat ganas dan hantu liar juga muncul. Kekuatan hantu. Raja Naga Emas juga bergumam sambil menatap roh-roh jahat di udara. Apa itu? Xiao Yan juga menatap roh jahat di langit dengan bingung, karena Xiao Yan menemukan bahwa karena kejahatan jahat baru saja menembus setengah langkah kaisar hantu tingkat 8, energi hantu di roh jahat tampaknya perubahan yang menggetarkan bumi telah ditemukan. Jika ki hantu di Yin Xie adalah 1 sebelumnya, ki hantu di Yin Xie sekarang 10. Selain itu, menurut persepsi dan penilaian Xiao Yan, mutasi kejahatan ini pasti terkait dengan hal lain, dan tidak boleh terkait dengan promosi, karena Xiao Yan belum pernah mendengar bahwa promosi akan mengubah nafasnya. Paling-paling, promosi adalah untuk meningkatkan auranya sendiri. Kekuatan di dunia hantu dibagi menjadi ki hantu, yang dimiliki oleh hantu biasa dan beberapa kaisar hantu. Yang terkuat dari mereka hanya pada tingkat puncak dari kaisar hantu kelas 9, dan sama seperti manusia. Pembangkit tenaga listrik puncak Doudi adalah sama, tetapi ada 2 jenis kekuatan di atas energi hantu. Satu adalah kekuatan hantu. Tingkat ini kekuatan hanya dapat diserap oleh hantu nyata dan pembangkit tenaga listrik abadi. Petik 2. Petik 2. Kejahatan jahat ini hanya kekuatan tingkat 8,5 langkah, bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Raja Naga Emas adalah juga terkejut, jelas mengerutkan kening saat ini, dan juga berkata dengan sungguh-sungguh. Jika dikatakan bahwa Yin Xie baru saja dipromosikan ke peringkat ke-8 dan tidak membuat tuannya Jin Longwang tidak senang, maka kekuatan hantu Yin Xie sekarang membuat tuannya Jin Longwang tidak terkejut. Kekuatan hantu di Ying Sai ini. Xiao Yan juga menatap Ying Sai di langit,
dan menemukan bahwa seluruh tubuhnya dikelilingi oleh beberapa wajah mengerikan. Hanya aneh yang mengelilingi Yingzai. Wajah-wajah mengerikan memancarkan aura yang sangat jahat tanpa kecuali. Tuan, bagaimana dengan yang terakhir? Xiao Yan juga bergumam, 3 napas di dunia hantu ini mewakili 3 tingkat pembangkit tenaga listrik. Kekuatan hantu ini sangat kuat, lalu jenis kekuatan terakhir. Kekuatan semacam itu terlalu jauh, kamu masih belum mengetahuinya sekarang. Tapi jangan khawatir, kekuatan teratas di 7 dunia semuanya menemui jalan buntu, jadi kamu tidak perlu khawatir. Raja Naga Emas juga berkata. Petik 2, perang akan segera dimulai. Xiao Yan juga mengarahkan pandangannya ke langit. Di langit saat ini, perang akan segera pecah. Di sisi lain, seluruh tubuh Xiao Yue penuh dengan energi pendendam, dan napasnya ada di mana-mana. Itu sangat lamban, dan monumen 9 jiwa yang tersisa juga memiliki ekspresi serius. Pedang peri merah menyala di tangannya terangkat tinggi di atas kepalanya. Di hutan mayat gelap tempat bulan berada menyebar dan angin kencang, pedang abadi merah dan putih memancarkan cahaya yang menyilaukan dan aura yang sangat murni. Begitu hantu di sekitarnya bersentuhan, mereka menguap dari udara tipis. Roh-roh jahat di samping, itu juga tampak sangat ganas, dan kemudian perlahan mengangkat tangannya dan menunjuk dengan ringan ke arah monumen 9 jiwa. Gui Ming Hong Fei. Petik 2. Jari yang tampaknya meremehkan, tetapi mengandung kekuatan yang sangat menakutkan. Saat jari Yingzai menunjuk ke monumen 9 jiwa, energi hantu menakutkan yang memenuhi seluruh langit hutan mayat Yin juga meledak dari Yingzai. Muncul di atas tubuhnya. Kemudian menyerang monumen 9 jiwa dengan aura jahat. Dalam cahaya hitam, beberapa wajah yang sangat ganas terus muncul, dan kemudian membuka baskom darah ke tempat monumen 9 jiwa berada. Adegan itu sangat sedih. Melihat bahwa Yin Xie meluncurkan serangan lebih dulu, monumen 9 jiwa juga berteriak keras, dan pedang abadi terkepal dengan kedua tangan di atas kepala menebas dengan keras. Pedang jahat. Petik 2. Dengan tebasan kuat dari monumen 9 jiwa, sinar pedang merah dan putih dengan ukuran 100 zang juga bergegas melawan serangan jahat. Di langit saat ini, 2 sinar cahaya yang menakutkan dengan cepat berkumpul dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Orang-orang di tanah juga menahan napas, menyaksikan konfrontasi di langit dengan gugup. Semua orang saat ini juga jelas. Kali ini, pemenangnya akan ditentukan. Jika mereka gagal, maka nasib mereka akan segera, mereka semua mengepalkan tangan. Bum bum bum. Di langit, 2 kekuatan yang menakutkan menabrak satu sama lain pada saat berikutnya. Dengan konfrontasi antara 2 sinar cahaya merah dan putih dan sinar cahaya jahat yang gelap gulita, seluruh ruang meledak sedikit, dan gelombang-gelombang api yang sangat panas juga menyebar dari lingkaran ledakan dan tersebar di mana-mana. Meskipun pedang Zhengzai adalah musuh dari kaisar hantu ini, bagaimanapun, pedang abadi telah patah, dan sekarang adalah bulan berawan, yang telah sangat meningkatkan kekuatan Yingzai. Bersiaplah, ada beberapa kekuatan kuat di sekitar, di sini. Mungkin ada pertempuran sengit untuk sementara waktu. Xiao Yan melepaskan penghalang api, dan kemudian berkata kepada Yue Ru dan Mu Feng yang berada di sampingnya. Ketika keduanya mendengar kata-kata itu, mereka sedikit mengangguk. Lagi pula, berurusan dengan aura jahat yang menakutkan telah membuat mereka sedikit sulit bernapas. Sekarang, dengan perlindungan penghalang Xiao Yan, mereka merasa jauh lebih baik. Ledakan yang mengejutkan di langit itu berlangsung sebentar, dan kemudian menghilang, dan semua orang di tanah menghela nafas lega, karena keduanya seimbang. Namun, semua orang juga tahu bahwa kekuatan di monumen 9 jiwa dan Yin Xie juga telah banyak dikonsumsi dalam pertempuran sebelumnya. Ini sangat tidak menguntungkan bagi kita. Hudu juga diam-diam berkata. Pemain lain yang berpartisipasi dalam kompetisi perebutan poin. Ikuti aku, Kaisar Punisher. Wu Jiang juga berkata, Harimau Suci Api Surgawi, Hudu, bantu aku membunuh Kaisar Hantu, dan yang lainnya akan mendukung di tanah. Untuk mencegah hantu menyerang. Saat suara Wu Jiang jatuh, semua orang di tanah juga terbangun. Pada saat ini, mereka semua belalang di perahu yang sama, dan tidak ada waktu untuk memikirkannya. Tianhuo Shenghu dan Hudu Wu Jiang tiba-tiba terangkat ke udara dan bergerak menuju lingkaran pertempuran, sementara yang lain berkumpul perlahan dan mengawasi dengan waspada setiap gerakan di langit dan di tanah.
2 kaisar pertempuran bintang 5 dan 1 kaisar pertempuran bintang 6 bergabung dalam pertempuran. Hahaha, kekuatanmu semakin tirani. Tapi aku tidak tahu berapa lama kamu bisa bertahan di level pertempuran ini. Ini adalah hutan mayat Yin. Senyumnya juga luar biasa aneh. Hanya saja Yin Xie tidak menyadari posisi jantungnya di dalam tubuhnya, dan jantungnya yang terlindung rapat itu berdegup kencang. Batuk-batuk-batuk. Xiao Yue juga terbatuk, lalu perlahan menatap Yin Xie. Pertempuran tadi tampaknya berimbang, tetapi sebenarnya monumen 9 jiwa yang kalah, jika Xiao Yue tidak membantu monumen 9 jiwa menahan banyak serangan pada akhirnya, maka monumen 9 jiwa itu sendiri mungkin baru saja jatuh, secara langsung. Aku tidak menyangka kekuatan roh jahat ini begitu menakutkan. Monumen 9 jiwa juga mendengus dingin. Lalu dia menatap Xiao Yue dengan penuh terima kasih. Batuk-batuk-batuk, aku baik-baik saja. Tapi kejahatan Yin ini telah menjadi masalah besar. Xiao Yue batuk dengan keras, jelas ki pendendam dalam tubuh juga dikonsumsi 89%. Serahkan sisanya padaku, kamu akan istirahat dulu. Setelah monumen 9 jiwa selesai berbicara, kekuatan yang sangat murni juga diperkenalkan ke dalam tubuh Xiao Yue. Iya, Xiao Yue juga kembali ke tanah, tetapi tidak ada yang memperhatikan apa yang tampaknya dilakukan Xiao Yan di tanah. Monumen 9 jiwa memerintahkan pedang abadi di tangannya dengan seluruh kekuatannya, dan kemudian tanpa memberi roh jahat kesempatan untuk bernafas, ia memindahkannya ke langit di atas kejahatan jahat, tubuh tetap di dalamnya. Di ruang tertutup, sinar cahaya merah dan putih yang menyala terus-menerus dipertukarkan, terus-menerus melemahkan aura hitam pada tubuh jahat. Sialan kekuatan pemurnian. Yin Xie juga berkata dengan marah, jelas sangat takut dengan kekuatan putih ini dengan kekuatan pemurnian. Segera, Yin Xie juga menemukan bahwa ada 3 orang lagi dalam pertempuran, dan berkata, apakah ini orang-orang saleh Anda? Untuk menggertak yang lebih sedikit dengan lebih banyak. Meskipun Yin Xie berkata begitu, tetapi tidak ada jejak ketakutan. Berhenti bicara omong kosong. Pergi. Wu Jiang juga berkata. Di langit saat ini, Hudu, Wu Jiang dan harimau suci api surgawi tidak memungkinkan untuk mengalirkan air di sekitar mereka. Ketika ketiganya melihat monumen 9 jiwa, mereka memimpin dalam meluncurkan serangan, dan ketika mereka melihat 3 orang, mereka dengan cepat menghindar dan menatap serangan kuat dari monumen 9 jiwa. Pada saat ruang misterius menutupi roh-roh jahat, hanya auman roh-roh jahat yang terdengar, dan kemudian kecemerlangan berwarna darah mengalir ke seluruh tubuh, membentuk perisai tubuh yang aneh. Ada aura hantu yang sangat tebal yang melekat pada pelindung tubuh ini, dan segera setelah ia bertemu dengan cahaya merah dan putih dari pedang peri di tangan prasasti 9 jiwa, akan ada ledakan padat yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatan hantu yang kuat ada di ruang terbatas. Gila menerjang, mencoba menerobos larangan. Di udara, monumen 9 jiwa melihat bahwa Yin Xie mengerahkan sebagian besar kekuatannya untuk menembus kekuatan pemurnian, dan itu juga tersenyum di sudut mulutnya, dan kemudian ada mantra misterius yang tak terhitung jumlahnya memancar dari pedang peri di tangannya, dan mereka tercetak pada gas kekuatan hantu di luar Yin Xie. Dalam sekejap, kekuatan penghancur yang sangat kuat dihasilkan, dan getaran seluruh tubuh Yin Xie terganggu. Wajah ganas dalam kekuatan hantu gelap juga memancarkan ratapan yang sangat menyedihkan, dan napas pada tubuh jahat langsung meredup banyak. Tampaknya rune misterius yang tak tertandingi dari monumen 9 jiwa, dikombinasikan dengan kekuatan pedang peri, juga memiliki efek pengekangan yang sangat kuat pada Yin Xie sendiri. Bagaimanapun, Kaisar Hantu juga hantu di dunia hantu, dengan suasana hantu yang menakutkan dan menakutkan. Namun, roh-roh jahat itu juga kuat, setelah periode redup, pancaran seluruh tubuh benar-benar menjadi lebih kuat lagi, bertarung melawan pedang abadi dan rune misterius dari monumen 9 jiwa. Hudu dan Wu Jiang melirik monumen 9 jiwa dan sepertinya merasakan mutasi pada monumen 9 jiwa, tetapi tidak satu pun dari mereka yang berbicara, keduanya melompat pada saat yang sama dan meluncurkan serangan terhadap roh-roh jahat. Di udara, Hudu dan Wu Jiang berada di kiri dan kanan, dan 2 sinar energi api yang sangat menakutkan dengan cepat menghilang ke arah roh-roh jahat. Saat kecepatan meningkat, mereka berdua bersiul pelan pada saat yang sama, dan kedua sosok itu berubah menjadi naga dan naga, satu kiri dan satu kanan, dalam rotasi terhuyung-huyung, terjepit di antara 2 nyala api yang kuat, dan tiba-tiba menyerang. Dari kejauhan,
Saat kecepatan naga ganda yang berputar semakin cepat, dua berkas cahaya mengembun menjadi seberkas cahaya dalam sekejap mata, dengan aura destruktif dan sangat panas, dengan keras mengenai tudung darah pelindung tubuh jahat. Kekuatan api yang kuat dan sinar cahaya yang menyilaukan menembus ruang pemurnian di bawah pedang peri misterius dalam satu gerakan, dan dengan keras menghantam roh-roh jahat. Gelombang cahaya dan bayangan, disertai dengan ledakan yang menghancurkan bumi, gas hitam substantif memenuhi lingkungan secara instan. Cahaya yang kuat itu menyilaukan, dan dalam dua teriakan dingin, ada raungan kemarahan, yang melesat ke beberapa arah. Di tanah, di bawah kekuatan penghancur yang kuat, sebuah lubang tak berdasar muncul, asap mengepul dan debu berkibar, dan debu abu-abu itu seperti lapisan kabut air, mengambang di udara. Di tanah, Mu Yingying dan Xiao Yan semua melakukan yang terbaik untuk menggunakan Douqi untuk melindungi tubuh mereka, dan mereka sangat terkejut dengan pemandangan di depan mereka. Hanya saja aku sangat terkejut oleh lubang besar di atas tanah, dan bahkan lebih terkejut lagi oleh pemandangan di atas langit. Kekuatan roh jahat untuk melindungi tubuh dan hantu sangat mengerikan. Bahkan pukulan mengerikan dari monumen 9 jiwa dan pedang abadi hanya mengikat. Tanpa diduga, Hudu dan Wu Jiang dapat menembus Yin dengan begitu mudah, aura pelindung tubuh kejahatan. Aku melihat Hudu dan Wu Jiang bergabung untuk menyerang dengan sekuat tenaga, memperlihatkan tubuhnya. Di langit beberapa meter jauhnya, aura hitam Yin Xie berguling-guling, dan pada saat dikeluarkan, benda hitam muncul di hati dan menghilang dari udara tipis, namun Xiao Yan hanya melirik itu, dan itu hilang. Itu disembunyikan oleh cahaya hitam yang tertutup. Wajah Hudu dan Wu Jiang sedikit pucat, dan mereka dengan lembut mundur ke sisi monumen 9 jiwa. Jelas, mereka berdua juga menunjukkan semua keterampilan mereka untuk menerobos roh-roh jahat. Monumen 9 jiwa di samping juga berhenti dengan tenang, menatap roh jahat yang menakutkan itu. Mata monumen Jiuhun menjadi dingin, dan Douqi merah menyala di seluruh tubuh langsung menutupinya, dan saat berikutnya muncul di depan mata Yin Xie. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa Yin Xie tidak memperhatikan, tanpa memberinya waktu untuk bernapas, dia menamparkan Yin Xie dengan tangannya dengan keras. Yin Xie berkata dengan suara yang sangat marah, ini sebenarnya adalah keterampilan bertarung dari paviliun dupa terbakar. Yin Xie dengan jelas mengenali serangan Hudu dan Wu Jiang, dan berkata dengan kejam. Sial, kamu manusia yang penuh kebencian, berani melukai tubuhku. Kamu, sebelum dia selesai berbicara, dia bertemu dengan serangan dari monumen 9 jiwa. Saya melihat kabut berwarna darah hitam di telapak tangan Yin Xie, dan aura menakutkan itu dapat dengan jelas dirasakan bahkan oleh beberapa orang di Wu Jiang yang berada beberapa meter jauhnya. Nafas kekuatan erosif yang sangat kuat. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, jangan lupa share dan subscribe channel Mimin, terima kasih.